Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, saya sengaja menanam jambu red honey. Saya dapat dari Pak Mardi Mintoyono waktu itu dengan harga 250.000. Ini masih kecil ketika itu dan sekarang sudah besar. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi madu merah, tapi sengaja tidak ingin saya terjemahkan karena kalau madu merah itu mirip dengan citra atau kalau tidak tong samsi, ya, atau bahkan jambu yang cenderung rasanya manis dibilangnya madu merah gitu. Makanya saya lebih suka pakai jambu red honey karena tampilannya ini lebih mirip dengan jambu. Kalau secara tampilan jambu namedeang, ya, jambu namedeang dari Taiwan, ya. Karakter jambu ini cepat sekali tumbuh, ya. Ini waktu saya beli kecil saja, sekarang sudah terlihat gede. Saya yakin jambu ini akan menjadi jambu primadona di tempat saya. Setelah lihat buahnya, saya yakin kalau dari sisi tampilan buahnya itu sangat menggoda, jadi merah. Kemudian saya agak sulit menjelaskannya, ya, karena menjelaskan visual ke bentuk verbal itu cukup sulit. Namun bila Anda lihat, ya, jambu namedeang, silahkan searching di jambu-jambu luar negeri, terutama dari Taiwan. Ini jambu namedeang ini seperti ini. Ya, meskipun selalu ada pro kontra, katanya namedeang itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadinya jambu bajang leang. Tapi saya juga punya jambu bajang leang. Dan ininya apa? Kok daunnya beda ini namedeang. Kalau ini agak lancip gini, kalau bajang leang tuh agak membulat gitu. Nah, kalau saya lihat potensi buahnya itu bisa saya rata-ratakan, ya, kalau madu Delhi hijau sekarang itu masih di angka 25.000 per kilogram, itu yang grade B. Grade A-nya bisa sampai 35.000 per kilogram. Ini saya bisa mematoknya di angka lebih dari 35.000, ya. Bisa menyentuh ini 40.000 atau bisa menyamai jambu mutiara hitam di level 50 sampai 60.000 per kilogram. Kenapa ada jambu-jambu yang mahal? Karena pertama sulit sekali kita ketemu jambu-jambu seperti itu. Tidak banyak orang yang punya pohonnya juga. Apalagi kalau kita di satu dusun yang cukup jauh dari kota. Itu jarang orang yang membudidayakannya. Jadi ketika ada jambu yang aneh pasti harganya bisa tinggi. Dan orang senang aja beli gitu. Ya, seperti kita senangnya beli jambu yang tidak ada di kebun kita atau kita belum punya koleksinya. Jadi senang aja. Nah, kemudian saya tuh kalau dari sisi bisnis jambu cangkokan atau bibitnya, saya bisa dapatkan dari satu pohon investasi tadi, ya, dari pohon kecil 250.000. Setelah besar sebesar ini saja sudah saya bisa mendapatkan berani menghasilkan jutaan dari sini. Kenapa? Karena saya ini coba lihat, kalau dari satu batang ini saja saya bisa jadikan 2 bibit, kan. Ini untuk okulasi saya jual 100 ribuan aja, ya, dengan usia 3 bulan tuh udah laku keras, ya. Apalagi kalau sudah tahu nih bibit unggul, ya. Jadi apalagi kalau bibit cangkokan ini bisa laku 300.000. Bibit cangkokan yang kecil saja 300-400 ini masih laku karena ini mahal. Untuk mendatangkan dari Taiwannya kan butuh biaya juga. Jadi saya dan mungkin hobi apapun, mau itu kucing dan yang lainnya, ya, harga nggak masalah asal puas aja itu. Ya, bahkan jambu yang asli Nusantara pun kan banyak yang mahal juga, seperti mutiara hitam, salju. Saya punya salju aja kemarin dapatnya sampai ke lokasi ke sini hampir 1,5 juta, ya. Belum ongkirnya. Ya, sampai ke sini aja 1,5 juta gitu, lebih lah dikit. Nah, jadi potensi untuk red honey saya kira
akan bagus. Tibanya di sini aja udah orang pada bilang nanti bibitnya saya mau beli gitu. Oke pemirsa, ini koleksi, ini adalah hobi yang saya tekuni sekaligus hobi yang tidak saya anggap sambil lalu, tapi ini sebagai juga kerjaan yang saya fokuskan. Terima kasih sharing-sharingnya. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe ya. Jangan lupa untuk mendukung channel kami lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.